wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Hidayati dari kelas 19C Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi tugas KD1, yaitu menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pernafasan dan anatomi fisiologi sistem pencernaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini dinamakan sistem respirasi, yaitu sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Sistem pernafasan ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Untuk sistem pernafasan atas sendiri ada hidung, ada tenggorokan, ada faring dan laring. Faring dibagi menjadi tiga. Ada nasofaring yang menghubungkan ke hidung, orofaring yang menghubungkan dari mulut, laringofaring yang menghubungkan ke laring. Untuk sistem pernafasan bagian bawah ada trakea, lalu percabangannya itu ada karina, lalu bronkus, dan akhirnya ke bronkeolus. Di bronkeolus ini ada alveoli dan alveolus. Ketika manusia itu bernafas, membawa O2 masuk melalui hidung, faring, ke laring, terus ke trakea, ke bronkus, bronkeolus, lalu ada di alveoli dan alveolus. Nah, di situ terdapat pertukaran O2 dan CO2. Nah, setelah itu akan menjadi darah yang kaya akan O2. Nah, darah yang kaya akan O2 ini akan masuk ke dalam jantung melalui atrium sinistra, setelah itu ke ventricle sinistra. Nah, setelah ventricle akan dipompa lagi ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta itu ada lagi percabangannya, ada aorta descending, terus ada yang ke atas itu ada 3 cabang seperti carotis artery, ada subclavia artery, ada radiocephalic artery. Nah, nanti itu ke seluruh tubuh. Di sini masih kaya akan oksida. Setelah mencapai sel-sel pada jaringan, nanti darah itu akan membawa oksigen ke sel-sel yang ada pada tubuh kita. Nanti akan terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, di sini akan bertukar lagi ke sel, setelah itu akan kembali lagi. Setelah bertukar, sel-sel membawa oksigen, nanti selnya itu akan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme. Setelah itu, pertukaran gas di kapiler, setelah itu kembali lagi ke vena, lalu masuk ke atrium kanan, ke ventricle kanan, lalu masuk lagi ke arteri pulmonaris, dan seterusnya begitu. Jadi, untuk pernafasan normal pada orang dewasa itu 12-20 per menit. Jika pernafasan di atas normal disebut tachypnea, jika di bawah normal disebut bradypnea. Pada suara nafas tambahan seperti wheezing itu dikarenakan adanya penyempitan dan peradangan di saluran pernafasan. Pada suara ronki dikarenakan ada sekret di saluran pernafasan yang mengakibatkan saluran pernafasan menyempit. Ada juga macam-macam alat bantu oksigen. Yang pertama, kateter nasal, binasal kanul. Untuk fraksi inspirasi oksigen 24-40%, aliran oksigen 2-6 liter. Sungkup muka sederhana dengan aliran oksigen 5-10 liter dan fraksi inspirasi oksigen 40-60%. Sungkup muka dengan kantong rebreathing, aliran oksigen 6-10 liter, fraksi inspirasi oksigen 60-80%. Ada juga yang non-rebreathing, aliran oksigen 12-15 liter dan fraksi inspirasi oksigen 90-100%. Perbedaan antara rebreathing dan non-rebreathing. Kalau yang rebreathing itu katupnya terbuka, kalau yang non-rebreathing itu katupnya tertutup. Ada juga sungkup venturi untuk memberi kealiran yang bervariasi dengan fraksi inspirasi oksigen
24 sampai 50% dan konstan. Dan masih banyak lagi alat bantu oksigen yang lain. Dan saya akan lanjut penjelasan tentang sistem pencernaan. Sedikit pengertian tentang sistem pencernaan. Pencernaan ialah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Tahap pada proses pencernaan yaitu yang pertama pada mulut. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Nah, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan lidah untuk mengatur posisi makanan. Kelenjar air liur menghasilkan air liur yang memudahkan makanan untuk ditelan dan menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Setelah itu pada kerongkongan. Di kerongkongan atau esofagus terjadi gerakan peristaltik. Otot kerongkongan berkontraksi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, pada ujung kerongkongan terdapat cincin otot untuk mencegah naiknya makanan dari lambung. Lambung sendiri berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jangka pendek. Di lambung, makanan dicampur dengan asam hidroklorida atau HCl dengan diolah menjadi kimus, kemudian dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter ke usus halus atau duodenum. Pada usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Duodenum, makanan dicerna menggunakan enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas dan empedu. Jejunum, penyerapan nutrisi yang penting seperti gula, asam lemak, dan asam amino. Ileum, sistem imun pencernaan dan reabsorpsi garam empedu. Setelah itu usus besar. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum, penyerapan sisa air dan garam, yang memiliki katup untuk mengendalikan jumlah makanan yang masuk. Untuk kolon, tempat penyerapan air dan pembusukan makanan yang telah diolah menjadi feses. Rektum, tempat feses disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses dari tubuh, di mana terdapat otot yang berfungsi mengatur proses defikasi, yaitu proses pengeluaran atau pembuangan feses dari tubuh. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal pada proses eliminasi. Nah, eliminasi fekal ini ialah sampah produk pencernaan tubuh dengan hasil feses yang terjadinya defikasi. Pada proses defikasi ini pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Nah, defikasi sendiri ini dipengaruhi 2 refleks. Yang pertama, refleks pendek, yang kedua, refleks panjang. Ada juga faktor yang berpengaruh defikasi, ada usia, diet, asupan cairan, aktivitas fisik, dan lain-lain. Pada masalah defikasi yang umum, konstipasi, fecal infection, diare, inkontinensia, flatulence, dan hemoroid. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.